ngendika tentang apa jenis itu ya pelayanannya itu ada apa aja di RSUD Sleman gitu biar tahu lengkapnya, Bu. Layanan di RSUD Sleman tak baleni lagi ya. Tadi lengkap, modern, canggih. Nah, jenisnya ya mulai dari promotif, preventif, bahasa Inggris ya Mbak. Kuratif, rehabilitasi. Nek promotif tadi ya kita penyuluhan, Pak Dokter ini juga ikut penyuluhan, teman-teman ini juga ikut penyuluhan, langsung ke masyarakat maupun lewat media-media. Terus kemudian preventif itu ya seperti pencegahan dengan screening ya supaya tadi tidak terlambat ketemunya. Ya diantaranya tadi kita menyediakan alat-alat sing canggih, modern, ada mamografi, ada USG, ada CT scan, ada MRI, labnya juga canggih untuk kanker tadi. Kemudian kuratif pengobatan, nah salah satunya ini yang ngobati ini ada dokter bedah onkologi, ada dokter khusus bedah kanker. Nah, terus kemudian juga ada dokter spesialis penyakit dalam subnya tapi khusus untuk hemato-onkologi, darah dan kanker. Khusus untuk menangani itu. Kemudian rehabilitasi, penderita kanker itu kan jangka panjang. Ya kadang-kadang ada efek sampingnya, nah itu perlu direhabilitasi juga. Jadi lengkap, canggih dan modern. Tidak ragu lagi. Kalian Pak Dokter mau tanya, kalau tadi itu kan katanya kanker mboten menular. Tapi itu bisa kayak misalnya keturunan si Mbak misalnya pernah nopo buyute itu menurunkan penyakit ngoten. Saged mboten itu? Nggih, saged. Kalau kanker itu yang kita bilang di kanker bukan faktor penyebab, tapi faktor resiko. Jadi salah satunya adalah faktor keturunan. Keturunan yang dimaksud turunan tuh misalnya ibu bulie, budene dalam jalur kandung, bule kandung, bude kandung, nggih, simbah, kakak simbah, adik simbah yang kandung. Itu dalam satu keturunan. Tapi faktornya tidak hanya keturunan saja. Jenis kelamin wanita banyak nggih, terutama kanker payudara. Kemudian konsumsi rokok, alkohol, nggih. Dan itu laki-laki juga bisa toh, Dok? Bisa, nggih. Tapi ora patio banget. Tapi iso, Pak. Tapi ora popo. Aku yo eling, kok ngono nggo emosi. Nggih, boleh dilanjut Pak Dokter. Nggih, faktor-faktor yang lain misalnya mens yang terlalu dini, misalnya sekarang kan banyak anak-anak SD kelas sudah mens, dan menopause yang terlalu lambat, jadi umur 60 masih menopause, seperti baru menopause. Umur 60 baru menopause, itu salah satu faktor resiko kanker payudara. Terus makan makanan yang banyak lemak sehingga menyebabkan obesitas, itu sekarang diteliti ternyata faktor resiko kanker payudara. Jadi begitu. Kalau pengobatan foto Bu. Kalau diperiksake kenop kanker. Pak, ini kalau untuk penyembuhannya itu ada apa aja Pak Dokter? Jadi kalau kita biar nggak usah bayangkan kanker itu kita analogikan atau kita bayangkan sebagai suket teki. Nah, suket teki ini nek dibubuti isih tukul meneh to. Bar kuwi dikapake, dikeduk isih tukul meneh. Diobati. Begitu juga dengan kanker, tidak hanya diangkat benjolannya, penyakitnya, tetapi diangkat sampai seakar-akarnya dan dilakukan pengobatan anti tumor tiap 3 minggu sekali. Dan itu sudah tersedia di RSUD Sleman. Dan protokol penanganan yang kita lakukan itu sama dengan yang dilakukan di Amerika, Eropa, di Amerika sama. Wah, Amerika dan Amerika. Nah itu yang ditakutkan itu loh Pak Dokter, kan itu kan diangkat, misalnya kanker payudara, niku nek diangkat payudara ini kan apa maksudnya kan juga mboten pede to Pak Dokter. Hilang biasane. Lah niku jut biasane nek mohon maaf nek orang yang sudah berkeluarga ngoten niku jut bojone malah njaluk pisah ngoten. Mergone nggih niku pun ilang anune. Anune. Pak anu
payudarane. Nggih, kan niku pun diangkat. Pripun niku Pak Dokter? Sekarang yang berkembang di masyarakat yang dikenal kan kalau kanker payudara adalah pengangkatan payudara yang dikenal di masyarakat. Tetapi dengan perkembangan teknologi yang kita punyai, itu sekarang kita tidak perlu mengangkat keseluruhan payudara. Ada namanya, bahasa Inggris nggih. Iya, saya bisa. Breast saya malah mudeng kalau bahasa Inggris. Jadi kita punya teknik namanya atau cara yang namanya breast conserving surgery. Jadi itu operasi pengangkatan tumor dengan mengkonservasi payudara. Karena kita tahu payudara itu tidak hanya masalah kosmetik, tidak hanya masalah kecantikan, itu identitas wanita. Nah, itu identitas penting. Jadi di RSUD Sleman kita preservasi payudaranya. Nah, tapi mesti lah nek ra diangkat kabeh payudarane resik ora operasine, mesti ngoten to pertanyaane. Nah, dengan adanya alat yang namanya frozen section, alat dan cara yang cukup canggih frozen section itu, pada saat operasi itu kita periksakan benjolannya. Jadi pada saat operasi benjolannya keangkat, kita bawa langsung ke lab saat itu juga. Terus batasnya kita periksa dengan frozen section itu, apakah sudah bebas tumor atau belum. Begitu sudah bebas tumor, operasi selesai. Kalau belum bebas tumor, operasi kita tambah namanya marginnya. Jadi jaringan sehatnya kita sampai bebas tumor. Jadi dengan cara seperti itu, jadi bukan jari ini Pak Dokter, tapi ada alat ukurnya untuk kebersihan operasi itu. Yang namanya frozen section. Itu kita sudah rutin menggunakan untuk operasi breast conserving surgery. Jadi operasi payudara tanpa pengangkatan payudara. Saya utuh Pak. Hati-hati lho wong lanang ki ya iso. Ora apa-apa. Tapi itu biasanya untuk penyembuhan berapa lama Pak Dokter? Kalau breast sing mau untuk penyembuhan dari luka operasi sebenarnya kalau sembuh kulit itu seminggu, tapi sembuh luka itu 3 minggu standar itu ya. Tapi nanti bisa mulus lagi gitu. Nah, ini isi tapi kalau nggak ada bekasnya. Ini pertanyaan penting nih. Iya, soalnya itu yang kadang meningkatkan perceraian dalam keluarga atau kita bisa di RSUD Sleman sudah bisa kita lakukan rekonstruksi payudara dari jaringannya sendiri. Jadi niku nek do wedi kan rekonstruksinya payudara pakai silikon do takut toh. Niki pakai jaringannya sendiri, enggak pakai silikon, alami jadinya. Rekonstruksi secara alami kita ambilkan dari jaringan otot maupun jaringan kulit di sekitarnya dengan cara tertentu kita pindah ke payudaranya. Tetap utuh ya Pak ya. Tetap utuh. Hebat Pak Dokter, hebat sekali. Oke, Bu Sri ada pesan-pesan buatan untuk masyarakat. Ya, saya pesan kepada semua masyarakat bahwa kanker itu bisa disembuhkan apabila diketahui secara dini. Sehingga kita perlu rajin untuk selalu memeriksakan. Dan kedua, mengharap pada masyarakat bahwa pola hidup bersih dan sehat. Karena apa itu nanti makan yang sehat, begitu juga nanti olahraga dan istirahat yang cukup. Sehingga kita nanti dengan pola hidup bersehat kita tidak kena kanker. Tapi apabila ditemukan kanker secepatnya dibawa ke rumah sakit. Preventifnya ada. Wah, luar biasa, matur nuwun Bu Sri yang nopo menang ini. Virus baru operasi payudara. Kritis saya ini. Aku njaluk ngapura tahu ndupak sirahmu. Demit iki demit to. Setan ora doyan demit ora dulit. Iki wis bakal tak turu penak-penak kok malah. Mau ki turu, tak
tak gugah ora tangi. Lho, aku nak digugah ki cen ra tangi. Aku tangi sak gelemku kok. Lah dikira jare iki kritis, Mbah. Kritis ambekmu kuwi sing kritis. Ya aku sehat kok. Tiwas nangis aku. Bu, kula nyuwun kawelasan, Bu. Ada apa Mbak Iro sehat ta, Mbak? Tak ngajar niki anak-anak kula niki. Lah kok iki oleh turu sak nggon-nggon digugah ro Mbah Kenyet kok ora tangi mergane ngapa? Ayo ora tangi cen megel tangi mbok wayahe. Ora kaya aku sak wayah-wayah iso tangi. Turu gampang tangi. Nek aku memang ndak iso ya. Nah iki mau wis ana pencerahan saka Pak Dokter, Ibu Direktur Rumah Sakit Sleman, Bu Bupati. Mbah Iro. Bahwa dheweke kudu mencegah. Iso ta mula. Iso dicegah. Heeh, sing jenenge waspada. Kanker kuwi iki luwih baik daripada sing ora ngati-ati malah iso beresiko kanker. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.